Welcome to Sydney Harbour. Yuk kita jalan-jalan seputar Sydney Harbour untuk hunting spot-spot foto yang cantik. Kita lihat bareng Sydney Opera House, Sydney Harbour Bridge, dan pepohonan dengan dedaunan warna ungu yang selalu bikin geger Sydney. Di akhir video nanti, kita juga akan lihat Sydney Opera House dari dekat, sambil cerita tentang sejarahnya. Kalau video travel kayaknya kurang lengkap ya kalau nggak ada makanannya. Nanti kita juga mau makan sebuah menu yang sangat istimewa. Makanan apakah itu? Stay tune di Koper Kecil. Hari ini kita mulai perjalanan naik ferry ke tengah kota dari bagian barat Sydney. Nah di Sydney nih, kalau cuacanya cerah kayak gini dan udaranya udah mulai hangat, langsung orang-orang tuh keluar ngelakuin kegiatan outdoor seperti rowing yang kita lihat ini nih. Biasanya pantai itu jadi rame, sama penumpang yang mau naik ferry juga jadi banyak. Mendekati arah dermaga ferry Barangaroo, kita udah mulai bisa ngeliat dengan jelas gedung-gedung bertingkat di Sydney CBD. Cantik ya? Untuk di daerah CBD, Barangaroo ini bisa dihitung lumayan baru. Di sini teman-teman bisa temukan pusat finansial, banyak juga restoran dan kafe. Nah kalau di sisi kanan sana itu adalah Darling Harbour, sebuah pusat turis juga. Kita baru tadi lewatin Barangaroo Station. Ini yang kita ngelihat sekarang adalah Barangaroo Reserve. Ini kita muterin Barangaroo Reserve ini, kita akan melihat Harbour Bridge. Itu dia udah mulai kelihatan. Nanti kita akan melewat bawahnya, bisa ngelihat Sydney Opera House. Nah, fakta menarik mengenai Sydney Harbour Bridge nih, jadi Sydney Harbour Bridge tuh dibuka pada tahun 1932, yang ini salah satu landmark paling terkenal di Australia. Jembatan ini dirancang oleh insinyur Inggris yang bernama Sir Ralph Freeman dan dibangun oleh Dorman Long & Co. Limited, sebuah perusahaan Inggris yang dikenal karena keahlian mereka dalam proyek-proyek berskala besar. Insinyur utama John Bradfield dijuluki Bapak Sydney Harbour Bridge. Beliau memainkan peran penting dalam mengawasi seluruh proyek di Sydney. Pembangunan Sydney Harbour Bridge ini revolusioner loh pada masanya. Nah, salah satu aspek yang paling mengesankan dari jembatan pelabuhan Sydney ini adalah metode pembangunannya. Jadi ini kan kalau teman-teman lihat nih ada lengkungannya nih. Nah, dua bagian lengkungan ini dibangunnya keluar dari masing-masing sisi. Jadi dari sisi kanan, dari sisi kiri, habis itu ketemu di tengah-tengah. Dan untuk memastikan jembatan ini dapat bertahan terhadap kondisi cuaca Sydney, para insinyur merancangnya agar dapat naik atau turun hingga 18 cm tergantung pada suhu. Ini Sydney Opera sudah kelihatan. Jadi Sydney Opera House ini terletak di Bennelong Point. Bennelong Point dinamai setelah wularawar Bennelong, seorang pria aborigin dari klan Eora pada saat kedatangan penjajah Inggris di Australia pada tahun 1788. Oh, lagi ada ini juga nih guys, cruise ship gede. Nah ini spot pertama kita untuk ngambil foto Opera House. Bisa selfie, kalau naik ferry bisa ngelihat Opera House dari ferry-nya. Habis ini kita mau ambil selfie ya. Ya, tapi ada turis. Mohon maaf ya guys, karena penuh nih ferry-nya. Kalau lagi sunny gini penuh banget. Tapi oke lah, not bad. Nah, dapat juga tuh. Ya, masih ada tuh orang di belakang. Ya, nanti spot yang lain nanti lebih bagus kali guys. Enak banget ya di pojok situ tuh. Apaan tuh? Oh tuh di atasnya ada kayak bridge gitu, bisa ngeliat ke bawah. Jangan lupa kalau teman-teman tertarik dengan video jalan-jalan seperti ini, subscribe ke Koper Kecil. Kita udah nyampe nih di Circular Quay. Tempat kedua ini kita namanya Cahill Lookout. Kita mau naik lift yang di depan tuh ke atas, nanti ngeliat Opera House dari atas sana. Jadi patokannya kita ke Wharf 2, ada kata Wharf 2. Nah deket Wharf 2 sesudah itu ada lift yang naik ke atas. Wharf 2, Cafe Gigi. Thank you. Namanya Cahill Walk. Kita ke sebelah kanan, kita bisa ngelihat suasana kota Sydney.
dari atas Circular Quay Station. Nah, di bawah situ tuh ada station ferry kan. Nah, terus yang cruise ship gede itu adalah keberangkatan cruise internasional tuh, dari situ banyak tuh. Dia mungkin ada setiap berapa hari sekali kali ya. Sementara kalau kantor gue itu di baliknya situ tuh, di The Rocks, di salah satu gedung-gedung yang belakangnya. Jadi kalau lagi nggak ada cruise ship bisa ngeliat Opera House bagus, tapi kalau ada cruise ship keblok pandangannya. Nah, ini spot kedua untuk foto Sydney Opera House. Jadi dari sudut ini kelihatan Sydney Opera House, kelihatan Harbour Bridge. Harbour Bridge-nya agak ketutupan dikit sama cruise ship, tapi mungkin cruise ship-nya juga jadi point of interest juga ya. Kelihatan semuanya lumayan ya. Ya bagus lah, ini kelihatan Circular Quay, kelihatan Sydney Harbour. Nanti sebelah sana tuh ada Jacaranda tuh, pohon-pohon yang ungu. Ntar kita kesana dikit, coba tahu lebih bagus sudutnya. Nah, ini dia nih, Jacaranda. Jacaranda ini mekar sekitar bulan sekarang ini nih, bulan Oktober. Wah, cantik tuh, ada Jacaranda ungu, ada Harbour Bridge, ada cruise ship. Wah, ada Opera House juga. Oh, bisa sudutnya ini bagus nih. Jadi kalau di Circular Quay itu dia pertemuan beberapa moda transportasi. Yang tadi kita naik ferry, terus di antara ferry ke sini ada tuh kereta, stasiun kereta. Nah, yang ini light rail. Oh ya, di sana ada bis juga. Jadi ada 4, berarti 4 moda. Sama jalan juga bisa. Ini kita jalan. Karena kalau kita ngeliat peta Sydney itu, CBD-nya sebenarnya kecil, dari ujung ke ujung jalan paling setengah jam dari Central Station ke atas ini. Sementara kalau dari kiri ke kanan lebih pendek lagi. Baru spot kedua udah ada yang lapar nih teman-teman nih. Harus isi bensin ya, alias makan. Nah, kita sekarang mau ajak teman-teman lihat kafe, salah satu kafe langganan gue lah kalau lagi lunch. Mungkin yang jual orang Indo kali ya. Dia jual semacam toasty. Toasty itu kayak sandwich-sandwichan toast roti gitu ya. Tapi isinya ada yang rendang, ada yang Indomie goreng pakai telur. Menarik kan? Ini lokasinya dia ini ada di sampingnya Salesforce Tower. Dia di, nah ini kanan nih. Wah, agak penuh nih. Ini dia tempatnya, Dutch Smuggler. Ini dia nih, Magic mie goreng sama beef rendang. Harganya $14 sama 18,5. Udah datang nih guys. Jadi ini roti. Rotinya di toast. Dalamnya ada Indomie. Ada telur juga. Sausnya nggak tahu apa. Kita berdua aja. $14. Mahal apa murah? Kalau di sini, di Sydney, lunch rata-rata udah paling murah ya segituan sih, 12 ke atas lah. Kalau sit down nice food mungkin 20, 18, 20, 14. Ya kalau sandwich mungkin masih ada sih yang $10 sampai belasan. Kita cobain makanannya. Wah, rempong juga nih. Indomie emang diapain aja sih enak ya. Sausnya sih kayaknya standar ya, mayo, sambal apa saus tomat nggak tahu. Ini udah kayaknya kali ketiga deh gue makan. Yang biasa di sini makannya si Andrio kalau dia lagi lunch time. Pesan kopi juga nih, latte artnya lucu ya, jamur. Kalau kayak gini mungkin lebih masuk akal ya. Ini dia nih Jacaranda yang tadi kita lihat, sekarang dari bawah. Tadinya guys, tempat ketiga itu kita mau naik ke situ tuh, itu adalah MCA, Museum of Contemporary Art. Di atas sana tuh ada cafe, terus ada outdoornya. Dari outdoornya kita bisa foto, backgroundnya Opera House. Tapi kalau kita naik ke sana, sekarang ketutupan nih view-nya sama di cruise ship yang gede itu. Jadi kita di sini aja nih, di pinggir-pinggir air. Nah ini dia nih, di samping water taxi. Yang di depan sini juga nih jet boating nih. Ntar teman-teman bisa beli tiketnya terus naik. Nah dia tuh kayak power boat gitu. Wah langsung belok kiri, belok kanan, jump. Tapi ya mungkin tetap safe lah ya. Sekarang kita mau jalan ke spot berikutnya. Spotnya itu adalah Royal Botanical Garden. Dia adalah sebuah taman besar di tengah kota Sydney. Jadi sebuah ruang konservasi yang bagus juga, open space di tengah kota.
Jadi kalau di sebelah sana tuh guys, itu kan ada cruise ship tuh. Nah di belakangnya itu adalah daerah The Rocks. The Rocks itu daerah paling tua di Sydney. Itu dimana para pendatang dari Eropa itu settlementnya pertama daerah situ. Terus sebelahnya kita ngelihat itu adalah Harbour Bridge. Terus di sananya itu adalah Milsons Point, Kirribilli dan North Sydney di sana. Nah ini Opera House. Terus kalau Royal Botanical Garden itu kita muter gitu, kita jalan ke situ, ntar belok kanan. Nah itu udah Royal Botanical Garden. Ini stay tune terus ya guys. Nanti di akhir video kita akan ke Sydney Opera House langsung. Kita lihat dari deket kayak apa sih Sydney Opera House. Terus tegel-tegelnya itu di sampingnya tuh kayak apa bahannya. Kalau di Sydney ini agak common juga, misalnya acara company, acara ulang tahun itu nyawa boat. Nah kalau segede gini mungkin company kali ya. Kalau yang kayak kita mau nyawa boat buat ulang tahun teman-teman ber-10-15 juga bisa. Ini sebenarnya di spot ini juga bagus sih buat selfie. Ini ada, kok di zoom out dulu. Oh ini bagus juga tuh. Dapat Sydney Harbour Bridge-nya dapat, terus Opera Sydney Opera House House juga dapat. Sama ada turis juga tuh bapak-bapak. Susah ya, lagi lagi penuh soalnya, lagi bagus cuacanya, terus udah mulai hangat. Ini begini nih suasananya di sekitar Opera House. Luas nih, ada banyak. Ini yang olahraga juga ada banyak space buat anak kecil, bawa apa, troli bayi, pram buat troli bayi. Itu juga bisa foto sih sini. Jam 12.29, 17 derajat Celcius, kita udah 5.100 langkah. Dia nih Opera House nih, ada tangga-tangga, orang bisa duduk-duduk di situ, nongkrong-nongkrong. Nah ini yang paling depan nih, di dalamnya ada restoran. Restoran bisa book, tapi ya mungkin mahal kali ya. Mungkin sekali makan satu couple berdua mungkin bisa $500. Nah ini kalau kita jalan terus ke sana, nah di seberang sana tuh, nah itu adalah Mrs. Macquarie's Chair. Tapi ntar kita ngelewatin ke kanan, muterin Royal Botanical Garden, terus nyampe ke sana. Nah ini gerbang ujungnya nih, Royal Botanic Garden, Queen Elizabeth II Gate. Dia ada jam bukanya nih guys. Ini tulisnya jam berapa? Dari jam 7 AM. Gerbang yang ini dibuka nih. Ntar sore tutup lagi. Jangan sampai terjebak di dalam. Nggak lucu. Siang-siang panas gini paling enak ngapain guys? Itu dia, es krim. Ini bisa ngeker juga nih guys. Masukin koin $2, ntar bisa ngeker. Opera House-nya di sana. Kalau di sana ada wedding juga tuh. Kelihatan nggak guys? Harus di zoom kali ya. Itu dia persiapan wedding. Itu ada helikopter lewat juga guys. Kalau naik helikopter ini waktu itu gue pernah coba sama temen gue, itu $500. Seatnya ada 3, 150-an lah ya per orang. Itu ada boat kayak gitu juga tuh, bisa disewa. Isinya orang party, tapi keluar masuknya juga harus pakai boat. Oh ini unik ya, akarnya rame. Kayak ini, kelihatannya kayak koral. Oh iya, koral di laut, tapi nggak di laut. Terus atasnya daun-daun dan buah. Kayak buah apa ya? Kayaknya di ini kayak ada di Indonesia ada buah kayak gitu. Tapi pohonnya beda. Kalau ini mungkin pohon udah ratusan tahun kali ini. Yang ini nih. Akarnya sampai terjuntai-juntai kalau kata gadis bahasanya ke bawah. Dia nih, akarnya bisa kayak gitu ya. Ini sama akar ini. apa sih? Kayaknya Bingung ya gua. Ini kan iya ya. yang panjang ini. Jadi Dia kayak dahan apa? Tapi nancep nggak sih? Iya, Oh, enggak nyampe bawah ya? Nggak nancep ya? nggak mulai nancep tuh. Iya. Lucu ya. Dia tumbuhnya dari atas ke bawah terus nancep terus. Wow. Bingung gua.
Oh bagus nih, ada kayak lorong alam. Bolehlah kita lewatin. Mumpung udah di sini. Nah sama ini juga banyak nih di Indo. Jadi Oh, iya. beberapa tanaman di sini banyak juga ada tanaman di Indo nih. Lupa apa namanya ya? Ini juga nih. Ya ini juga. Kayaknya dulu juga gue punya nih di belakang. Belakang Tanaman belakang. Ini kayak detour sejenak ngeliat-ngeliat tanaman dulu guys. Mumpung udah nyampe sini. Itu ada danau kecil di depan. Di sini Danau juga Swamp. banyak pisang-pisangan nih kayak gini nih. Ini kan pohon pisang-pisangan juga banyak. Emang pisang ini? Ya bukan pohon pisang-pisangan apa tuh? Jadi Pisang-pisangan. jenis pisang gitu. Oh perpisangan. satu masih family. Iya satu family. Pisang goreng. Wah. Pisang kepok. Ada kodok nggak? Coba cari. Ini cantik banget. Ada kodok. Di sini tuh juga ada Aboriginal Tour. Jadi diorganize sama Royal Botanical Garden. Terus nanti jadi di turnya itu dijelasin ada tanaman-tanaman apa aja di sini. Terus tanamannya asli dari sini atau dari tempat lain. Terus tuh tanamannya ada yang bisa dijadiin buat makanan, ada yang bisa dijadiin buat buat obat-obatan. Seru deh. Jadi kalau Aboriginal culture itu guys, ada kayak role-role-nya gitu tiap orang. Ini ada yang jadi ahli obat, ada yang ahli bintang buat misalnya nyari jalan gitu. Ini ada danau lain lagi nih. Wah, Agak itu gedean. ada burung-burung, kelihatan nggak? Gagak ya? Nggak tahu deh burung apa tuh. Kelihatan nggak tuh di tengah-tengah pohon bertiga? Iya kan bukan Bukan burung gagak. gagak. Nggak Apa tahu deh itu? burung apa. Kalau ini rayuan pulau kelapa. Nih kalau burung yang ini nih, kalau di sini ada julukannya, namanya bean chicken. Dia tuh suka ngumpul di tempat sampah nyari makanan. Tapi nama burungnya ibis. Ibis. Ibis, kayak nama hotel. Tuh bisa terbang kayak gitu. Set. Oh, tinggi juga tuh terbangnya. Ya lain namanya burung. Oh, ini ada tour apa nih? Semuanya pakai seragam topi. Nah, kita nyusurin jalan di samping laut menuju Mrs. Macquarie's Chair. Dari sini view ke harbor seperti itu. Opera House di belakangnya ada Harbor Bridge. Nah itu yang kayak tadi gue bahas tuh guys. Itu ada kapal yang lebih kecil tuh yang di depan. Itu acara kayak ulang tahun gitu. Bisa disewa. Harganya pun macam-macam. Kalau yang segitu mungkin ya $1.500-2.000. Jadi kalau dapat 15-20 orang, mungkin seorang $50-100. Terus bisa bawa makanan sendiri. Di belakang itu ada kayak barbecue biasanya. Nah ini ada gerbang satu lagi nih, gerbang di ujung. Namanya Yurong Gate. Kita udah mau exit dari Royal Botanical Garden menuju ke The Domain. Naik tangga dulu dikit ke atas. Iyalah, kalau naik tangga pasti ke atas, masa ke bawah. Enggak sih aja. Naik ke atas aja nih. Capek. Kalau udah capek-capek naik tangga kayak gini guys, enaknya itu diklik tombol subscribe ke Koper Kecil. Nah ini habis kita naik tangga belok kiri, ini udah nyampe nih, kita ke daerah ujung sini nih. Nanti ada banyak kayak vantage point ke arah kiri, dimana kita bisa melihat Opera House dan Harbor Bridge. Nah ini untuk spot yang berikutnya nih, kita udah di ujung The Domain, udah banyak juga disiapin kursi-kursi buat turis. Pemandangannya kayak gini nih, ini bagus nih. Ada kapal perang juga tuh, nomor 39, nggak tahu maksudnya apa. Buat foto romantis juga bisa. Kita mau lanjut ke spot berikutnya. Guys, kalau kalian suka dengan konten-konten video seperti ini, jangan lupa subscribe ke Koper Kecil. Di spot belakang kita ini guys, kalau summer, sekitar bulan Desember Januari kali ya kira-kira, itu suka ada layar tancap, open air cinema di sini sebutnya. Jadi
yang duduk di bukit-bukit gitu, ada kursinya. Terus pemandangannya nanti Opera House sama Harbor Bridge. Tapi ntar layarnya tuh dibikin dari dalam laut gitu guys. Jadi dari laut kayak dari pancang. Nah, itu screennya di situ. Jadi kita nonton film dengan background yang memukau banget. Tapi agak mahal sih. Cuma kalau teman-teman lagi ke Sydney, kayaknya salah satu pengalaman yang jangan dilewatkan. Sekarang jam 1.38. Stepnya udah 9.700-an, udah mau 10.000. Cuaca masih 18 derajat Celcius. Nah, sekarang kita mau mendekati Sydney Opera House. Ini ada lagi nih yang foto wedding. Desain Sydney Opera House adalah hasil kompetisi desain internasional yang diadakan pada tahun 1956. Sebanyak 233 desain diajukan dan Jorn Utzon dari Denmark diumumkan sebagai pemenang. Jorn menerima 5.000 pound sterling untuk desainnya. Perkiraannya biaya awal untuk membangun Sydney Opera House itu adalah $7 juta. Namun akhirnya biaya membengkak menjadi $102 juta. Konstruksi diperkirakan akan memakan waktu 4 tahun, namun ternyata akhirnya memakan waktu 14 tahun. Pekerjaan dimulai pada tahun 1959 dan melibatkan 10.000 pekerja konstruksi. Ada lebih dari 1 juta ubin atap yang menutupi sekitar 1,62 hektar di atas struktur tersebut. Ubin-ubin ini semuanya dibuat di Swedia loh. Sydney Opera House dibuka oleh Ratu Elizabeth II pada 20 Oktober 1973. Tiap tahunnya lebih dari 10,9 juta orang mengunjungi Sydney Opera House. Sydney Opera House ini bangunannya environmental friendly loh. Jadi gedungnya ini didinginkan menggunakan air laut yang diambil langsung dari pelabuhan. Sistem ini mengalirkan air dingin dari pelabuhan melalui 35 km pipa untuk mengatur pemanas dan pendingin udara di dalam gedung. Nih guys, kita udah nyampe di Sydney Opera House. Dari deket banget. Pegelnya kayak gini nih guys, bentuknya nih. Tadi di mana? Bikinnya di Swedia ya? Dibawa ke sini ya? Ya, di Swedia. Jauh juga ya? Lumayan, apalagi pada masa itu bawanya apa ya? Naik Kapal. kapal ya. Wow. Pantes bikinannya rada lama. 14 tahun ya? 14 tahun. Lebih lama molor. Di belakang gua restoran. Kita hanya bisa melihat dari jauh aja. Sekarang kita mau santai sejenak. Jadi kalau dari Opera House itu di sampingnya nih, di antara Opera House sama laut ada namanya Opera Bar. Dia ada bar sebelah kiri situ tuh, kiri bawah. Tapi di kanan sini ada resto kafenya juga di bawahnya. Emang dapat meja agak susah, tapi ya kita coba aja ya. Turun tangga ke sini. Ini dia. Yang kiri bar, yang kanan namanya House Canteen. Kita mau cari di pinggir laut. Oh, ternyata banyak yang kosong. Boleh? Kita mau pesan ice coffee, kayaknya panas-panas. Ini enaknya minum kopding. Nah, ini di spot berikutnya ini kita di sampingnya Opera Bar. Apa tadi nama restorannya? House Canteen. Nah, dia persis di sebelahnya Opera House. Ada banyak burung-burung cari makan di sini. Jadi kalau pesan makanan harus hati-hati ya, karena mereka itu ganas. Udah datang nih ice latte extra shot, pakai almond milk. Ah, segar. Kopinya strong, double shot. Atau triple kali ya. Kalau kayak gini kan, kalau satu mana terasa ya. Jadi mereka pasti double. Terus gue extra shot, berarti mungkin triple shot. Pakai es, wah mantap seger.
Setelah tadi kita di sisi Domain dan Royal Botanic Gardens, lalu setelah itu di Bennelong Point untuk mendekati Sydney Opera House, sekarang saatnya kita mendekati ke sisi Harbour Bridge. Mana Bu? Lumayan jalannya udah berapa puluh ribu nih, caelah. Sekarang kita lagi mau ke spot satu lagi nih yang cantik juga, bisa ngambil. Jadi di sisi kanan kita Sydney Opera House, di sisi kiri Sydney Harbour Bridge. Tapi sayangnya kalau di sini nggak bisa foto dua-duanya ya, jadi harus pilih. Ini udah spot berikutnya lagi nih. Kalau ini di ujungnya The Rocks, pokoknya patokannya ya ada Hotel Hyatt, nggak sampai ujung, nanti sampai ke sini. Kalau kita muter dikit, sananya Harbour Bridge. Fakta menarik mengenai Sydney Harbour Bridge, jadi jembatan ini panjangnya mencapai 1.149 meter. Lalu lengkungannya ini menjangkau 503 meter, menjadikannya jembatan lengkung baja terbesar kedua di dunia. Nah, tingginya ini sekitar 134 meter di atas permukaan laut. Sebanyak 272.000 liter cat digunakan dalam 3 lapisan awalnya. Ini cukup untuk mengisi satu kolam renang berukuran olimpiade loh. Terdiri dari lebih 550.000 potongan baja individual yang diikat dengan 6 juta paku keling yang dipasang dengan tangan. Dan jembatan ini memiliki berat sekitar 52.000 ton, setara dengan 7 menara Eiffel, 153 Boeing 747 atau 19.260 gajah. Nah, saat ini kita bisa jalan kaki, naik sepeda, kereta, dan mobil di Sydney Harbour Bridge. Bagi teman-teman yang ingin mendaki jembatan ini, dapat mengikuti tour bridge climb dengan harga tiket per orang mulai dari $300 atau sekitar 3,1 juta rupiah. Turnya berlangsung selama 1,5 jam sampai 3,5 jam. Setelah ini, untuk ke spot berikutnya, kita harus ambil ferry lagi dari Circular Quay ke Kirribilli. Tapi karena ferinya masih sekitar 15 menitan lagi, jadi kita mau ajak teman-teman jalan ke sebuah mall di dekat Circular Quay. Kita lihat dalamnya ada apa aja. Cafe, restoran, kalau weekend penuh dengan turis, kalau weekdays penuh dengan orang kantoran makan siang. Di luarnya ada Betty's Burgers. Di situ ada ice cream Messina. Messina tuh di sini terkenal banget. Tiap ada Messina, antriannya pasti panjang. Tapi menurut gua ya lumayan enak, tapi masih banyak yang toko-toko lain juga nggak kalah enak gitu. Mungkin dia lokasinya aja selalu bagus. Bentuknya kayak gitu tuh. Oh, ternyata ramean kalau weekdays. Kalau weekdays nih orang kantoran ya banyak. Karena kantor gue kebetulan dekat sini. Di Kungchan ya ada Crab Muslime, kafe-kafean, juice. Nah, ini Mexican. Kita udah mau masuk ferry lagi nih guys. Kali ini kita mau buru-buru dapetin spot bagus di ferry supaya bisa ambil foto yang kece. Kita udah ngira-ngira nih, nanti ferinya bakal putar balik. Jadi kalau kita duduk di situ tuh, di sisi belakang kanan, nanti buat ambil foto bakal bagus. Untuk ke spot berikutnya, kita harus nyebrang Sydney Harbour ke arah Kirribilli. Nyebrangnya itu bisa naik kereta, bisa naik bis, bisa naik ferry. Nah, kita naik ferry aja. Karena tadi yang waktu kita nyampe ke sini kan foto selfie-nya kurang oke karena banyak turis. Jadi ini berharap kita bisa ambil selfie yang lebih bagus lagi nih ntar pas jalan. Akhirnya dapet selfie cakep. Nah, ini tampak Sydney Opera House dari depan. Tapi depannya yang mana, belakangnya yang mana nggak tahu juga ya. Nah, sampai ke stasiun Kirribilli. Nama Kirribilli berasal dari kata aborigin
Kiara Billy, yang berarti tempat yang bagus untuk mancing. Nah ini di ujung sini nih ada cafe lumayan beken, tapi untuk dapat yang di ujung kursinya ya rebutan banget. Ini kita mau detour sedikit guys, kita mau ke McDougall Street di daerah North Sydney. Ada bejibun pohon jacaranda. Di jalan itu tuh penuh dengan turis, saking penuhnya kayaknya orang-orang lokalnya pada sebel semua. Karena ya kayak kita-kita gini, jalan di tengah jalan, ngalangin mobil, rusuh. Jalan dari sini 10 menitan. Ini sampai ditulisin tuh guys, slow down, watch for pedestrians. Karena saking banyaknya turis yang kesini nih buat foto-foto dengan pohon jacaranda yang warna ungu. Pohon jacaranda ini sebenarnya bukan pohon asli Australia loh. Konon pohon jacaranda dibawa ke Australia oleh kapten kapal dari Amerika Selatan bernama Sir James Martin, dan kemungkinan beliau yang pertama menanamnya. Nama jacaranda berasal dari bahasa Tupi Guarani yang berarti harum. Pohon yang tumbuh di Australia selama lebih dari 150 tahun ini biasanya berbunga pada akhir musim semi hingga awal musim panas pada bulan Oktober ke November. Untuk ke McDougall Street ini, tadi kan kita naik ferry guys, jalan dari stasiun Kirribilli ke sini sekitar 10-15 menit. Tapi kalau mau yang paling gampang, mendingan naik kereta ke Milsons Point terus jalan ke sini, nggak nyampe 10 menit. Nah ini dia guys, sudah nyampe tuh, lihat tuh. Tengah-tengah banyak orang sampai mobilnya nggak bisa jalan semua. Minggu kemarin kita ke sini bunga-bunganya belum semerekah ini nih. Ini lagi. Iya, ini jauh banget bedanya, cuma jauh seminggu. banget bedanya, makanya kayaknya juga makin rame. Kalau di Jepang ada tulip, kalau di Jepang ada cherry blossom, di Belanda ada tulip, di Sydney adanya jacaranda nih kayak gini nih, pohon warna ungu. Mobil juga sampai nggak bisa jalan. Sampai bikin macet. Tapi kalau ada mobil lewat sini udah tahu kali ya, maksudnya kan jalan keluar ada banyak ya. Dia memilih ke sini ya mungkin emang turis nyari parkir. Iya, atau emang Bukan mau orang kesini lokal terus ya? cari parkir. Iya, kalau kita lihat yang di dalam mobil juga ya mereka megang-megang Kamera juga kamera, ya? Oh ya. berarti bukan orang Jadi, lokal ya? Ya mungkin lokal juga, tapi emang sekalian juga mau nge-shoot. Tapi di sebelah sananya guys, ada taman tuh. Jadi orang-orang juga bisa piknik, duduk-duduk. Terus di sebelah sana lagi tuh ada parkiran kapal. Balik lagi ke jalan utama. Ini pas banget sih ya, cuacanya juga lagi enak banget, lagi cerah. Terus pas banget jacarandanya lagi berbunga, tebel, pas banget. Ini udah sampai ngeblok jalan semua nih guys. Kemeriahan di apa namanya McDougall Street. Daerah Kirribilli. Ini udah mau habis jalannya. Haus nih guys, jalan seharian. Sebelum kita nyampe ke spot kita yang berikutnya, yaitu di Milsons Point, kita mau minum dulu. Ini sekarang udah jam 4:03 sore, step udah 17.700, suhu masih 18 derajat. Kita minum dulu, beli di supermarket. Beli apa kita? Yang segar-segar. Coconut water boleh? Organic coconut water $5. Ini tokonya sebenarnya Woolworth, tapi kalau yang di tengah kota, dia brandnya namanya Metro, yang lebih kecil. Kalau sini supermarket rata-rata udah disuruh bayar sendiri guys. Nih guys, untuk spot kita yang berikutnya ini kita harus agak jalan dulu nih. Kalau dari stasiun Milsons Point keluar, nah ini jalan dulu ke bawah, mentok. Nah itu udah kelihatan tuh Opera House. Nanti kelihatan juga di sebelah kanan si Harbour Bridge. Jalannya lumayan naik turun, jadi nggak yang flat. Jadi oke lah buat olahraga. Ya. Sydney in general kayak gitu sih guys. Jadi dia tuh bukit banget, naik turun. Udah gitu banyak airnya juga. Makanya public transport sini mungkin agak susah kali ya. Nyebrang air, naik bukit, turun bukit.
Naik sepeda juga gila-gilaan naik turun. Tapi ya jadinya fit. Iya, jadi kayak kalau misalnya di Google Maps dibilangnya 10 menit gitu. Nah, kalau buat gue sih kadang tergantung daerahnya naik turun apa enggak. Kalau gue kan jalannya rada lama, apalagi kalau nanjak-nanjak gitu ya. Napasnya suka ngengep. Lumayan lah, nggak gitu sering olahraga, jadi ya harap maklum gitu. Jadi mungkin kadang kalau di Google Maps-nya 10 menit, gue bisa 15 menit. Ini dia nih, kayak gini nih bentuknya nih. Sebelah kanan Harbour Bridge, di belakang sana Sydney CBD, terus ada Opera House. Kalau malam-malam kesini buat foto juga cantik. Ini udah biasa sih, orang datang buat foto aja. Mau pagi, siang, sore, malam. Opera House, Oh, sorry aduh, maaf. ditonjok sama istrinya. Ini Harbour Bridge, nah ini yang skyline-nya. Tapi jangan ditonjok. Ya jangan ya, kan nggak sengaja. Ini kita udah di Station Milsons Point nih guys, stasiun kereta. Pemandangannya kayak gitu, nanti keretanya akan lewat ke Harbour Bridge. Jadi di Harbour Bridge itu ada jalur mobil, ada jalur jalan kaki, jalur sepeda, dan jalur kereta. Dulu pertama kali gue pindah ke Sydney, kantor gue di North Sydney. Jadi kalau naik kereta, naik sepeda ya setiap hari. Good afternoon, customers. This is your Break Wynyard dulu. service. Ada Our next announcement. and final stop for this journey will be Wynyard. You can change here for continued services to Central, then for your city circle services via Circular Quay. Our next stop is Wynyard. This train will then form a service back to Hornsby via Gordon. Ini keretanya berhenti di Wynyard. Kita ntar turun di Wynyard juga. Ntar kita mau makan pasta. Buy one get one free, dapat offer. Kita udah nyampe ke Wynyard Station nih. Kalau ini Martin Place, plasanya gede. Ini ada Australia Post. Apakah yang paling tua? Sekarang kita mau makan restoran Itali. Sebenarnya bukan Itali sih, dia tuh kalau nggak salah dari Jerman, tapi restorannya makanan Italia. Namanya Fabiano. Ini lucu nih awalnya kenapa kita suka makan di situ. Jadi dulu kita pernah banget makan di situ sama teman kita. Biasalah iseng masukin email gua ke mailing listnya, ada tempat sign up gitu. Sejak itu gua selalu dikirimin kayak offer-offer, diskon, buy one get one setiap gua ulang tahun, setiap Father's Day, setiap Mother's Day, setiap Christmas. Selalu gue dikasih email, oh buy one get one. Jadi kita sering banget di situ. Kita menyeberangi George Street. Kalau di Sydney itu jalan utama yang paling gede namanya George Street. Ada light railnya. Nah ini Apple Store, yang kaca-kaca. Restorannya di situ. Setelah makan sore, waktunya kita pulang. Kita sekarang pulang lewat Metro Station Gadigal. Thank you for watching dan nantikan video-video kita yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe ke Koper Kecil.